Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah terus melaksanakan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk anak-anak kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 7 bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di bab pertama untuk semester kedua kita kembali kepada kerajinan. Kalau untuk semester 1 kemarin kita membuat kerajinan untuk pasar lokal, tapi di semester 2 sekarang kita berhubungan dengan pasar global. Isi materinya kurang lebih hampir sama, tinggal kita hanya menyesuaikan kualitas yang berlaku standar pasar lokal kita tingkatkan untuk pasar global ya. Materi pembukaannya kurang lebih seperti ini. Suatu usaha itu tidak selalu berpatok pada suatu produk hanya satu saja, karena ketika produk itu terus diproduksi dan terus semakin banyak, maka kejenuhan konsumen bisa saja terjadi, sehingga ketika banyaknya barang dan permintaan menurun, maka harga pun akan semakin menurun. Maka di sini akan terjadi diversifikasi, atau kita dapat memberikan inovasi baru dari produk yang ada, memberikan suatu inovasi ya. Diversifikasi di sini adalah produk dilakukan agar usaha tidak tergantung pada satu jenis produk, tetapi satu pasar sasaran saja. Saat satu produk mengalami penurunan penilaian karena kejenuhan konsumen, maka kita harus membuat produk yang lain yang berasal dari produk yang sama dengan memberikan inovasi tersendiri, terutama untuk pasar global yang sangat luas pasarnya seperti itu ya. Pengembangan produk baru juga dapat dilakukan dengan desain-desain baru tanpa menambah banyak hal dari tekniknya, dari bahannya, dari barangnya, dan alat kerjanya pun tidak berubah terlalu banyak. Itu yang dinamakan dengan diversifikasi dalam produk untuk meningkatkan kualitas jualnya ya. Upaya pengembangan usaha terdiri dari 4 strategi. Yang pertama strateginya adalah market penetration, yang kedua market development, yang ketiga product development, yang keempat adalah diversification. Pemahamannya apa? Pengertiannya apa? Market penetration adalah upaya melakukan penjualan produk yang ada kepada pasar sasaran yang ada. Itu disebut market penetration. Yang kedua, market development adalah perluasan pasar sasaran, sehingga kita awalnya di satu lokasi pasar, maka kita akan mengembangkan pasar sasaran kepada pasar-pasar yang lainnya. Yang ketiga adalah product development, adalah upaya menjual produk baru kepada pasar sasaran yang sudah ada. Ketika pasar awal kita dikembangkan ke pasar yang baru, memperluasnya dengan produk yang lama, maka di pasar yang lama kita menjual produk yang baru, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah diversification. Diversification adalah tadi upaya pengembangan produk baru untuk menyasar pasar yang baru ya, kurang lebih seperti itu. Dan telah dipelajari dari kelas 1, kelas 2 di semester 1 kemarin bahwa pengetahuan tentang pasar sasaran sangatlah penting. Pengetahuan pasar sasaran sangat penting sehingga kita dapat membuat produk yang sesuai dengan konsumen yang ada di pasar sasaran kita. Beberapa waktu belakang ini malahan ketika kita membahas tentang kerajinan suatu produk, masyarakat sedang tertarik dengan kerajinan-kerajinan yang unik dari tiap daerah ya. Sehingga dalam proses globalisasi ini juga di suatu sisi masyarakat dunia kita saling berkunjung, satu negara ke negara yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, tidak ada batasnya dengan kualitas yang harus kita tingkatkan sehingga kita menarik wisatawan global ya. Meskipun dalam satu sisi globalisasi, ketika kita menjual produk kita diekspor ke luar negeri, produk luar diimpor kita ke dalam negeri, memiliki sisi positif dan negatifnya tersendiri ya. Salah satunya adalah sisi positifnya bahwa setiap negara di belahan dunia manapun kita dapat memiliki produk dari negara manapun. Tetapi sisi negatifnya kurang lebih keunikan tiap daerah kurang terperhatikan, seperti itu ya. Jadi dalam hal globalisasi memiliki efek positif dan efek negatif. Yang selanjutnya perlu kita ketahui juga, Indonesia itu dalam proses tatanan globalisasi ini, dalam produknya, dalam wisatanya, dalam budayanya sangatlah kaya dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Malahan pada hampir 9 tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah meningkat lagi, Indonesia masuk ke dalam peringkat 6 dengan kondisi keunikan, keanekaragaman budaya
sedunia, peringkat ke-6 menurut survei dari World Economic Forum ya. Pada era ini juga produk-produk yang kita lakukan kembali materinya kurang lebih sama dengan materi-materi sebelumnya, bahwa pemasaran itu dapat dilakukan dengan secara konsinyasi, bekerja sama dengan toko-toko atau